Saya Sandi Tias Nawidikdo dengan NIM 18103110550. Oke, siang hari ini kami akan mempresentasikan tentang turbin angin, yaitu yang berjudul analisis perbandingan airfoil K331 Smooth dengan Go85 bila horizontal aksis turbin ikut kalkulasi menggunakan software embed pada wind turbine. Sekarang masuk Mas Andi. Ya, di sini outline itu ada dasar teori, pendahuluan dan metodologi, dasar teori, dokumen, hasil dan analisis, kesimpulan dan dokumentasi kegiatan. Oke, saat ini kita masuk ke flowchart. Yang pertama tuh mulai kita ada studi literatur mengenai airfoil, dan setelah kita menemukan airfoil, mendapatkan dua airfoil. Setelah mendapatkan, kita analisis airfoilnya, kita melakukan perhitungan untuk dijadikan parameter buat bila sendiri, dan kita sudah jadi parameter bila. Ada beberapa yang kita input. Pertama, bila kita sesuaikan dengan kapasitas daya yang ingin dihasilkan, efisiensi sistemnya, lalu ada TSR, ya, pakai power jumlah bila. Maaf, tadi di paket. Selanjutnya, ketika parameter bila sesuai, akan melanjutkan ke perancangan bila pada kudet. Jika tidak sesuai, akan kembali lagi ke analisis airfoil. Ketika sudah perancangan bila, selanjutnya simulasi pada kudet. Nanti yang akan dihasilkan adalah grafik ratio, 2 torsi terhadap RPM, dan 3 power terhadap RPM. Nah, ini latar belakangnya. Silakan Mas Andi. Ya, kemudian di sini ada latar belakang dari kami mengambil materi ini, yaitu PT Lentera Bumi Nusantara adalah perusahaan penelitian dan pengembangan yang berfokus baru pada energi baru terbarukan. Turbin angin salah satu fokus yang terdapat pada Lentera Bumi Nusantara (LBN). Turbin angin tersebut menggunakan komponen, salah satunya yaitu bilah. Dalam pembuatan bilah, perlu dilakukan analisa dalam pembuatannya agar kita dapat mengetahui potensi kinerja yang dapat dilakukan oleh bilah yang ingin kita buat nantinya. Airfoil agar memiliki bentuk yang aerodinamis dan dapat mengkonversi energi angin menjadi energi mekanik. Ada beberapa jenis airfoil yang dapat digunakan. Maka dari itu kami berencana untuk membandingkan beberapa tipe airfoil untuk perancangan suatu bilah dengan tujuan mencari airfoil yang mempunyai performasi yang terbaik. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, tahu perbandingan parameter profil dari tipe-tipe airfoil yang kita bandingkan. Ada power, daya, dan torsi. Lalu yang kedua, kita bentuk geometris dari airfoil K331 dan K325. Tujuan yang kedua itu kita tahu bentukan tipe airfoil ini untuk dijadikan bilah. Dasar teorinya. Yang pertama tuh dasar teorinya ada airfoil.
Apa sih airfoil itu? Airfoil adalah suatu benda geometri yang apabila ditempatkan di suatu aliran fluida akan memproduksi gaya angkat atau lift lebih besar dari gaya hambat. Nah, ini ada bagian-bagian airfoil. Nah, kurang lebih bentukan airfoil itu akan seperti ini. Nah, selanjutnya ada angle of attack. Angle of attack adalah sudut antara relative line dengan chord line. Istilah ini dipakai untuk menjelaskan sudut gerakan relatif terhadap badan pengangkatan dan aliran kemana tiap digerak. Nah, bentuknya nanti gambarnya bisa terlihat di slide PPT. Lalu ada flow angle. Flow angle adalah sudut yang terbentuk dari gaya resultan terhadap headline. Selanjutnya ada twist angle adalah sudut yang dibentuk oleh chord line terhadap bidang datar total. Selanjutnya nah, selanjutnya ada coefficient lift. Coefficient lift adalah perbandingan antara gaya lift dengan gaya yang dihasilkan oleh tekanan sekitar yang dikalikan luas airfoil. Selanjutnya ada coefficient drag. Adalah oke. Mohon maaf sebelumnya karena emang kondisi di sini sinyalnya kurang membaik. Oke, saya lanjutkan yaitu hasil dan analisis. Nah, selanjutnya ada parameter awal. Silakan Mas Andi. Oke, selanjutnya itu ada parameter awal. Nah, di sini ada
dua bilah yang kita bandingkan dengan masing-masing kita simulasikan dengan sama seperti daya yang dihasilkan 500 watt, terus ada kecepatan angin yang kita sama, lalu ada jari-jari yang digunakan ya itu juga sama, yaitu 0,8 meter. Nah, ini ada tabel perancangan. Nah, ini ada beberapa spesifikasi bilah yang bakal nanti disimulasiin. Nah, dari setiap bilah itu kita bagi menjadi 10 elemen. Lalu ada jari-jari parsial. Apa sih jari-jari parsial? Jari-jari parsial ini adalah jari-jari di setiap elemen nanti yang akan dianalisis. Ini ada input dari kiblat, itu dari software yang nanti kita gunakan. Lalu ada input hitung manual. Ini untuk tabel perancangan airfoil GOI 85. Ini untuk gambar untuk airfoil GOI 85 dan K3311. Hasil dan analisis ini udah disimulasikan melalui software kiblat. Nah, untuk garis berwarna biru yaitu adalah K331 dan garis berwarna coklat itu GOI 285. Airfoil K331 memiliki nilai CLCD terhadap angle of attack atau alpha maksimum yaitu 118,99 dan tidak mengalami fluktuasi nilai yang signifikan dibandingkan dengan airfoil 285. Nah, bisa kita lihat dari grafik ini nilai dari K331 lebih besar dibandingkan GOI 285. Lalu ada koefisien lift versus terhadap alpha. Gaya angkat merupakan gaya tegak lurus dengan aliran fluida. Aliran K3311 menghasilkan gaya angkat sebesar 1,33 saat sudut serang 13 derajat. Sedangkan GOI 285 memiliki gaya angkat 1,47 saat sudut serang sama dengan K31, yaitu 13 derajat. Maka untuk airfoil 285 memiliki gaya angkat lebih besar dibandingkan K331, sehingga 285 memiliki gaya angkat yang besar dibandingkan K331. Jadi kenapa GOI 285 dia lebih besar gaya angkatnya dibandingkan
hingga 140,18 rpm. Dibandingkan airfoil GOE 285 menghasilkan daya 1000 sampai 593 watt pada putaran 800 hingga 1147 rpm. Nah, kenapa semakin cepat putaran dia akan menghasilkan daya lebih rendah? Karena semakin cepat putaran, torsinya dia akan semakin menurun. Jika torsinya menurun, dia akan mengalami penurunan dari hasil daya yang dihasilkan. Lalu ada koefisien versus TSR. CP atau koefisien daya terhadap TSR, tip speed ratio. Ini adalah perbandingan antara kecepatan linear rotor turbin angin dengan kecepatan angin. Nah, di sini untuk GOE 285, CP terhadap TSR-nya, dia memiliki titik tertinggi, yaitu 0,5. Sedangkan K311 dia memiliki titik tertinggi 0,52. Dari hasil pengamatan sampai saat ini, K311 lebih bagus dibandingkan GOE 285. Nah, kesimpulan. Silakan Mas Andi. Ini dari kesimpulan yang dijelaskan dari Saudara Ais, dapat dilihat bahwa perhitungan dan analisis horizontal axial wind turbine pada setiap mode airfoil dengan menggunakan 3 bilah. Parameter yang digunakan dengan daya yang dibutuhkan sebesar 500 watt, kecepatan angin 12 meter per second, dan tip speed ratio. Yang pertama itu C atau CD terhadap alpha angle of attack pada profile airfoil K3311 memiliki nilai maksimum 118,99 dan tidak mengalami fluktuasi nilai yang signifikan dibandingkan dengan profile airfoil GOE 285. Yang kedua, koefisien power yang diambil adalah di titik TSR 5 dikarenakan pada titik tersebut airfoil mencapai titik maksimum. Airfoil K3311 memiliki koefisien power tertinggi yaitu 0,525 dibandingkan airfoil 285 yang memiliki koefisien power 0,503. Yang ketiga, daya yang didapat secara maksimal pada simulasi terletak pada profil airfoil K3311 untuk mendapatkan daya 1000 sampai 593 watt pada saat 500 sampai 1418 rpm dibandingkan airfoil GOE 285 menghasilkan daya 1000 sampai 593 watt pada 800 sampai 1147 rpm. Untuk mendapatkan daya yang diinginkan dibutuhkan torsi untuk menghasilkan daya yang dibutuhkan pada putaran minimal 500 rpm dan maksimal yang disesuaikan dengan daya yang digunakan. Pada airfoil K3311 untuk mendapatkan daya 1593 watt pada saat 500 sampai 1418 rpm dengan membutuhkan torsi 19,1 sampai 8,09 Nm. Dibandingkan airfoil GOE 285 menghasilkan daya 1000 sampai 593 watt pada 800 sampai 1147 rpm membutuhkan torsi sebesar 12,285 sampai 4,945 Nm.